Oke guys, tadi memorinya penuh. Jadi setelah aku tahu ternyata nilaiku tinggi gitu kan, alhamdulillah aku merasa senang gitu, karena aku memang berjuang gitu dan Allah kasih nilai yang memuaskan hati aku gitu kan. Tetapi aku nggak lulus. Ekspresi pertama aku ya biasa, nggak sedih, tapi lama-lama kok aku sedih jadinya gitu, karena aku udah berjuang ya Allah, harapannya pengennya lulus gitu kan, tapi nggak tahu diri juga gitu. Ternyata Allah belum mengizinkan aku untuk lulus di YIN Langsa. Setelah diintegrasikan nilaiku jadi 74, nilai sainganku kakak itu lupa kan yang sih 76 gitu, 74, sekian, jadi selisihnya itu kira-kira 1,7 ya, 2 poin gitu ya. Dan itu membuat aku mempertimbangkan untuk pemilihan CPNS selanjutnya gitu. Ini masuk kepada tahap CPNS 2021 guys. Jadi 2019 itu aku benar-benar berjuang dengan segala kemampuanku, dan aku terus berusaha, berdoa juga sama Allah, minta doa selalu sama bunda itu, karena memang bunda menginginkan aku lulus PNS dulu gitu kan. Dan belum waktunya 2019 aku harus ikhlas. Kami bertiga, aku, Dija sama Bang Rizky tuh, kami betul-betul berjuang di 2019 itu, tapi kami belum rezeki tahun itu. Dan kami mencoba lagi di tahun 2019. Disinilah aku mulai mempertimbangkan pilihanku dan keputusanku lagi. Kemarin sebelum aku milih itu, kita pasti searching dulu, cari tahu gimana sih kampus itu, suasananya, lingkungannya, mayoritas penduduknya, dan semuanya itu aku cari dulu, searching dulu. Begitu di YIN Langsa dan begitu pula di YIN Ternate. Banyak yang bilang sama aku, Ria atau Bu atau Kak atau Bro gitu ya, itu nggak terlalu jauh, atau wah jauh sekali gitu, atau selalu beberapa orang yang bertemu dengan aku dan asal bertanya aku mengambil formasi mana, dan aku jawab YIN Ternate, Medan Ternate, itu mereka merasa itu cukup jauh dan sangat jauh gitu ya. Tapi lagi-lagi aku meyakinkan siapapun mereka, itu nggak jauh. Aku berpikir itu nggak jauh gitu. Dan ya aku pasti tahu juga, teman-teman aku juga bilang, pertimbangkan dengan matang gitu pilihan kita, karena kita akan menetap di sana, kita hidup di sana, dan ya aku tahu itu semua gitu. Dan tentu aku juga mempertimbangkan itu gitu kan. Dan aku juga orang yang cukup akrab gitu sama bundaku, tapi kalau deket kami suka ya biasa ya kan, orang tua dan anak gitu. Tapi lagi-lagi aku diyakinkan sama bundaku, dan aku diyakinkan sama orang-orang yang cukup tepat, yang sefrekuensi dengan aku juga gitu. Dan teman-teman aku juga sangat menghargai keputusanku gitu. Aku pilih YIN Ternate gitu kan. Dan awalnya sebenarnya ini aku nggak milih di YIN Ternate, awalnya aku milih di Universitas Negeri Makassar gitu. Jadi aku dan beberapa senior dan teman-teman yang nyoba CPNS di 2021, kami kembali bangkit, kami kembali semangat gitu ya untuk berjuang tahun ini. Kami memang berniat untuk menjadi mengabdi pada negara, dan kami berjuang, kami list tuh keinginan ataupun harapan kita tuh pengennya ngambil di mana gitu kan. Jadi kita list
Dan dengan PD-nya aku mau ngambil di Universitas Negeri Makassar loh, ya kan. Dan beberapa peluang-peluang besar, dan tahun 2021 itu jurusan bimbingan dan konseling itu cukup banyak diterima, tetapi di Kemendikbud dan di Kemenak itu sendiri hanya 4 kampus yang menerima jurusan BK gitu ya. Dan aku mempertimbangkan lagi dengan diskusi dengan orang tua dan adik-adikku, aku mau ambil di UNM, Universitas Negeri Makassar. Gimana nih respon mereka? Ya udah, gimana bagusnya aja, gimana menurut aku yang cocok, yang kira-kira bisa lulus gitu. Bunda aku pengennya aku lulus aja gitu kan. Terus itu kata bunda, coba di Padang kan juga buka tuh Universitas Negeri Padang. Wow, buka enggak, di Padang juga buka, di Jambi juga buka, ya kan. Banyak lah kampus yang buka, Unip, Universitas Bengkulu. Tapi aku mikir di Padang itu kan namanya saingan juga banyak, dan dosen-dosen senior juga banyak di situ. Jadi dengan kemampuanku yang terbatas, kayaknya aku tahu diri gitu. Aku lagi-lagi tahu diri dengan kemampuanku, dan aku mencoba mengambil di luar Sumatera, dan pilihanku itu ya Universitas Negeri Makassar, Universitas Khairun di Ternate. Dan aku masih khawatir dengan formasi satu yang diambil, satu orang. Karena tahun ini tuh banyak yang nerima, misalnya ada 5 orang, ada 6 orang, ada 3 orang gitu ya. Untuk formasinya ada cukup banyak. Kenapa aku ambil yang satu formasi gitu? Aku mikir kayak gitu. Karena tahun lalu itu satu formasi aku gagal. Jadi aku sampai sempat kepikiran, aduh gimana kalau misalnya aku ambil satu formasi, kayaknya aku cukup berat gitu kan. Jadi aku memilih, di list itu aku tulis Universitas Negeri Makassar dengan PD-nya, ya kan. Setelah aku istikharah, berdoa, bertanya lagi, terus itu aku berpikir kayaknya aku ngambil di Unhair lah. Unhair itu Universitas Khairun. Ternyata di Unhair itu juga aku lihat ternyata yang diambil bukan cuma jurusan BK. Memang yang dibutuhkan 5 orang, tapi ada jurusan PGSD dan jurusan-jurusan yang lain gitu. Dan aku berpikir kalau misalnya di situ nggak khusus BK, tentu yang mau mendaftar di situ cukup banyak juga, relatif banyak gitu. Aku berpikir lagi, aku berdoa sama Allah. Aku lihat Unhair itu, waduh keren, cakep nih, Unhair nih bagus nih. Terus itu ada suatu momen aku undangan gitu ya, teman kami nikah gitu, walaupun nggak akrab, dia temannya adikku, lebih akrab ke adikku. Jadi kami kumpul, aku sama adikku kumpul ketemu, dan aku teringat, oh iya ya, adikku laki-laki ya guys, adikku itu pernah ke Ternate gitu, dari kampusnya studi tour perwakilan dari mahasiswa teknik di UMSU gitu, dan udah sampai Ternate nih. Waduh, dia kemarin itu di Unhair gitu ya. Jadi aku kepikiran untuk mengambil Ternate, menjatuhkan pilihanku di Ternate. Aku searching lagi Ternate itu gimana keadaannya, mayoritasnya, dan yes, semuanya aku searching full, cari tahu di Ternate itu gimana, pokoknya semuanya aku cari tahu. Dan aku follow juga Instagramnya YIN Ternate. Terus ternyata bunda aku juga menginformasikan ada anak teman bunda yang lulus di YIN Ambon tahun lalu 2019. Itu yang membantu aku juga semakin yakin bahwa kakak itu 2019 itu kami sebelum COVID itu ujian di tempat yang kita lamar, lokasi yang kita lamar. Jadi kakak itu Kak Nina ya, Kak Feni Nina itu ujian langsung ke lokasinya, ke Maluku, ya kan, ke Maluku Utara. Jadi belum tentu lulus gitu ya. Aku mikir Kak Nina ini belum tentu lulus, dan masih ujian tahap pertama nih, SKD itu kok berani gitu ya mengeluarkan uang 2,5 juta atau 3 juta, pulang balik mungkin ya 5 juta 10 juta gitu ya, berani mengambil tindakan untuk ke YIN Ambon gitu, ujian gitu, ataupun mencoba CPNS ini. Itu yang buat aku mempertimbangkan,
ini kan masih COVID nih, jadi aku nggak perlu harus ke Ternate dulu untuk ujian. Dan aku berpikir ini masih sebenarnya masih COVID nih, kayaknya gini-gini nih, itu aku mikirnya gitu. Jadi masih online semuanya nih gitu, ini kesempatan aku, ini kesempatan yang berharga gitu, aku mikir dalam hati kayak gitu. Karena kan bundaku pengen aku lulus gitu. Terus itu kakak itu juga bilang, aku bilang kalau misalnya aku takut kak, kalau misalnya aku ngambil formasi yang satu diterima satu orang, karena aku tahun lalu itu udah nggak lulus. Terus kakak itu meyakinkan kalau misalnya yang diambil satu orang, terus yang melamar di situ cuma kamu sendiri, kenapa enggak gitu. Dari situ aku berpikir, aku sholat istikharah terus, karena aku berdoa minta sama Allah. Aku memang betul-betul nggak tahu itu apakah memaksa atau enggak tapi memang aku berdoa. Memang yang pertama sekali doanya itu memang nikah ya kan, tapi yang kedua itu memang aku mohon ya Allah, aku pengen menyenangkan hati bunda, aku pengen menyenangkan hati romoku gitu, membantu adikku gitu. Itu aja doanya, minta tolong gitu, tolong mudahkan nambah lulus gitu PNS tahun ini. Jadi 2021 aku nyoba ya kan ujian SKD gitu, dan alhamdulillah nggak nyangka gitu, nggak nyangka, karena memang di momen ujian itu siang-siang apa itu ya hari itu ya, aku jawab itu soal yang dijawab itu kan, kita kan manajemen waktu kita memang harus dikuasai gitu ya kalau ujian SKD. Aku nggak tahu jawab, kata orang itu mudah, jadi aku itu lemah memang di SKD guys. Jadi SKD ku tahun 2019 itu pun rendah gitu, SKD ku tahun ini pun cukup juga gitu ya, pas-pasan gitu. Kalau dibandingkan teman-temanku yang nilai SKD-nya itu 380 380, pokoknya di atas 350 ke atas gitu, 400-an gitu ya. Sedangkan aku itu minim gitu ya, kemampuanku di akademik itu ya pas-pasan gitulah menurut aku. Tapi Allah yang mampukan gitu, Allah yang kuatkan, Allah yang bantu gitu kan. Temanku, Ria kau dibantu sama Allah, Allah yang mampukan kau gitu. Dan itu yang aku ingat. Terus setelah itu aku ikut ujian gitu ya, ujian SKD, pengumuman lah hasilnya. Alhamdulillah guys gitu, aku nggak nyangka juga, alhamdulillah aku lulus dengan tanpa saingan gitu. Alhamdulillahnya itu aku nggak terlalu banyak kerja keras gitu, bukan nggak perlu ya, aku perlu kerja keras juga karena kita tetap usaha juga. Jadi sainganku itu tumbang gitu, jadi yang ngelamar di situ ada 3 orang termasuk aku. Sainganku ada 2 orang dan yang 2-nya ini tumbang. Aku berjuang sendiri, aku lulus SKB, lanjut ke SKB, alhamdulillah, lanjut juga ke pemberkasan gitu, alhamdulillah. Jadi aku betul-betul nggak nyangka gitu ya kan, dulu aku berjuang sekuat itu gitu ya Allah. Di Yayan Langsa yang aku suka gitu. Tapi memang di Yayan Langsa setelah aku berpikir-pikir lagi kan, di Yayan Langsa itu bukan di Fakultas Tarbiyah, di FU Fuad, di Fakultas Dakwah gitu. Dan sedangkan aku tuh memang basic dan latar belakang aku ngajar juga di tarbiyah, lebih mengarah ke keguruan gitu. Dan aku mikir ya Allah tuh paling paham aja sama diriku ini gitu. Jadi Allah itu memang tahu gitu yang terbaik lah pokoknya sama kita gitu kan. Terus alhamdulillah aku lulus gitu kan, lulus di pemain tunggal di sini judulnya. Pemain tunggal. Tapi itu aku nggak ngasih tahu sama semua orang juga karena aku khawatir nanti gimana ya gitu. Aku nggak mau juga gimana gitu. Dan kadang aja kalau misalnya nyoba CPNS itu ada yang ditanya di mana diambil, itu kadang sempet aku nggak mau ngasih tahu aku ngambil di mana gitu, karena aku merasa gimana ya, aku pernah cerita gitu sama bundaku gitu, pasti ada penolakan orang gitu, kenapa aku ambil Yayan Ternate. Makanya teman-teman yang mungkin banyak nanya kenapa aku ambil Yayan Ternate mungkin bisa nonton video ini gitu kan. Dan bunda bilang, udah bilang aja Ria gitu, mana tahu orang doain kau gitu. Dan bunda itu support full gitu. Dan bunda support, misalnya kan kemarin itu kan aku bingung tuh terakhir, karena gini mikirnya kan, UMN itu Universitas Negeri Makassar itu kan kota besar. Aku mikir juga kota besar dan peluangnya juga cukup berat gitu ya.
dan aku mikir mengambil ke Istihoroh 2 tempat Unhair sama Yayan Ternate. Ternyata di Unhair juga jurusannya yang diambil itu kan banyak, yang diterima bukan cuma jurusan BK. Jadi aku lebih memilih untuk kepada Yayan Ternate, dan dengan berbagai pertimbangan yang aku lihat juga kakak seniorku itu, ternyata kakak seniorku anaknya teman bundaku itu yang lulus di YIN Ambon itu, Kak Feni, makasih Kak untuk saran dan masukan yang Kak kasih tahu sama Ria gitu kan. Karena yang aku ingat dari Kak Feni itu bilang, kalau misalnya walaupun satu formasi deh yang diterima, kalau kamu sendiri yang melamar ke situ gitu, kenapa enggak gitu. Maksudnya kurang lebih itu seperti itu redaksinya. Jadi setelah aku pertimbangkan lagi, kayaknya mungkin entah nggak ada yang ngelamar dia YIN Ternate, aku mikir kayak gitu kan. Ya udah gitu. Juga kemarin itu awalnya juga aku tanya, Kak, rekomendasi lah buat Ria tuh yang dimana ya kira-kira biar bisa lulus, soalnya kemampuan SKD Ria itu terbatas gitu kan. Nah, kakak itu sarankan Gorontalo, terus itu Ternate, terus itu apa lagi ya? Ya seperti itu. Dan ada pilihan Ternate di tahun ini, dan aku memutuskan dan memilih YIN Ternate tempat aku bekerja gitu dan mengabdi untuk ibadah juga di sana. Jadi dengan berbagai pertimbangan itu dan Allah kasih jalan itu, aku semakin mantap memilih YIN Ternate. Dan saat aku upload semua berkas-berkas untuk memilih YIN Ternate, setelah aku selesaikan, diakhiri pemberkasan itu, di awal sekali administrasi itu aku nangis karena aku uploadnya sendirian di rumah. Setelah itu aku nangis, benar-benar nangis, karena aku tahu pilihanku ini, aku sadar akan pilihanku itu. Kenapa aku nangis? Jadi aku nangis, aku sedih tentu, karena aku akan jauh dari orang tua kalau misalnya aku lulus gitu. Dan aku berpikir di awal, kalau aku lulus pemberkasan, kalau aku lulus SKD gitu ya, aku udah mikir kalau aku lulus SKD aja, insya Allah aku akan lulus terusnya, aku akan lulus jadi PNS gitu. Aku mikir kayak gitu di awal gitu, nggak tahu tak kenapa seyakin itu gitu kan. Ternyata Allah mudahkan gitu ya, alhamdulillah. Aku juga nggak nyangka bisa lulus administrasi, alhamdulillah. Aku nggak nyangka juga bisa lulus SKD, dan SKD pemain tunggal. Itu yang buat, ya Allah, kayaknya tahun ini tuh berjuangnya tahun lalu, tahun ini hasilnya gitu. Allah tuh mudahkan semuanya gitu. Dan disupport oleh bundaku yang 100% full. Sampai dulu pernah bilang sama bunda, "Bunda, kayak mana ya, kan gini kan, ada orang nanya tuh, Ria nyoba di mana YIN Ternate gitu. Aduh, jauh kali, ngapain ke sana, begini begitu, ada saudara begitu." Pasti ada, ya tau lah, omongan-omongan orang yang mungkin nggak, ya kadang mendukung, kadang enggak gitu kan. Dan itu yang kadang pernah buat aku sedih gitu. Jadi pernah aku bilang, Bunda, kayaknya aku nggak usah ngasih tahu orang dulu gitu, aku nyoba di YIN Ternate. Kata Bunda, udah kasih tahu aja gitu kan. Dan Bunda itu yang meyakinkan aku. Bunda bilang, kau harus yakin, mana tahu mereka doakan kau juga, kau harus percaya diri gitu. Bunda bilang gitu sama aku, kau harus percaya diri, kau harus yakin. Kau macam nggak punya Tuhan aja, Ria gitu. Maksudnya kita dimanapun kita berada itu, kematian itu pasti, kata Bunda. Jadi kau nggak usah takut, kau nggak usah gelisah, kau nggak usah apa. Kita bisa teleponan, kita bisa yang penting Allah ada di hati kita. Itu yang paling penting, kata bundaku kan. Yang penting kau bisa celnat dulu gitu. Maksudnya celnat itu maksudnya masuk dulu gitu kan, orang Karo. Jadi yang penting kau bisa masuk dulu, lulus aja dulu PNS gitu. Jadi itu yang meyakinkan aku untuk mengambil YIN Ternate gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah juga, Allah mudahkan. Allah memang pengen kali gitu kan, aku pengen kali kan menyenangkan hati bundaku. Bundaku juga pengen aku jadi PNS gitu, bisa bantu juga bundaku gitu kan. Dan sampailah di tahap
SKB, alhamdulillah dilancarkan semuanya, meskipun aku rasa kayaknya mungkin belum maksimal ya, tapi hasil jawaban yang aku jawab gitu, tapi alhamdulillah gitu ya, lulus juga gitu. Alhamdulillah sampai pemberkasan, semoga dimudahkan untuk berangkat ke Ternate, karena ini video dibuat sebelum berangkat ke Ternate. Jadi itulah alasan kenapa aku mencoba YIN Ternate guys, dan itu berdasarkan riset dan pertimbangan yang sangat-sangat matang dan secara sadar gitu ya. Dan itu bukan buangan ataupun bukan yang lain-lain sebagainya yang kalian pikirkan. Itu memang pilihanku dan aku sangat menghargai itu, karena memang dimanapun kita mengabdi, namanya kita berusaha gitu kan, dimanapun itu aku percaya selama itu masih di Indonesia juga, walaupun dimanapun kita berada, kalau misalnya ada Allah di hati kita, insya Allah Allah jaga gitu kan, insya Allah ridho orang tua yang bantu memudahkan jalan kita juga. Dan itu juga walaupun doanya tetap di awal, ya Allah mudahkan hamba nikah tahun ini, tetap juga ya Allah mudahkan hamba lulus PNS tahun ini yang menang gitu. Sampai temanku bilang, guys, bro gitu kan, si Imah ya, Siti Rohimah. Jadi aku lulus nih di YIN Ternate pemain tunggal. Jadi ya nggak semua aku tahu. Bahkan aku sampai lulus, udah dilulus sampai terakhir itu pun aku nggak ngasih tahu juga. Dan bahkan ada juga temanku beberapa yang lihat di pengumuman sendiri dan nelpon gitu, ngasih tahu, ngabarin, oh Ria aku ngambil YIN Ternate ya, begitu gitu. Dan temanku bilang, oh jodohmu pekerjaan dulu gitu. Jadi kayaknya Allah tuh udah nyiapin yang terbaik lah buat kita gitu. Dan teman-teman aku yang lainnya ada yang lulus, kami ada 5 orang alhamdulillah lulus. Dan sebagian teman-teman aku yang belum lulus, aku yakin aku menyaksikan sendiri dan tahu begitu banyak perjuangan kita gitu ya, perjuangan usaha kita, kerja keras kita untuk belajar terus menerus. Aku tahu teman-temanku itu bukan nggak punya potensi dan nggak punya kemampuan. Aku tahu kemampuan itu malah di atas aku gitu, kemampuannya potensinya itu di atas aku gitu, karena aku sadar diri aku orang yang sangat lemah gitu tanpa bantuan Allah. Aku tuh betul-betul merasa hidup itu kayak mukjizat gitu mas. Jadi aku mikir tuh Allah tuh kayak ngasih aku banyak keajaiban yang mungkin aku sendiri juga nggak paham dan orang yang lain juga nggak ngerti gitu kan. Tapi aku yakin kalau misalnya bundaku udah setuju, bundaku udah senang gitu, bundaku udah mendoakan gitu, rasanya tuh kayaknya ini jawaban dari doa-doaku juga, doa bundaku juga gitu. Bunda bilang, udah kau fokus CPNS, kau lulus, nanti jodoh itu akan datang gitu. Dan ya udah aku ikuti apa yang bundaku bilang dan ya udah gitu. Dan aku mikirnya, ya Allah kayaknya aku pernah berpikir gitu, yang di sini belum menerima aku, mungkin karena Allah tahu yang terbaik untuk diriku gitu. Dan yang di sana udah nunggu gitu, malah memang berjuang tapi nggak seberat 2019 kemarin. Dan keselnya itu 2019 campur aduk emosinya itu terasanya di 2019. Dan 2021 itu aku cukup tenang, aku cukup enjoy, aku sangat menikmati karena aku ada pengalaman 2019 gitu ya. Jadi aku memang betul-betul ikhlas aja gitu menjawab pertanyaan atau apapun itu. Sebisa mungkin aku selalu silaturahmi ke tempat bunda, karena aku kan udah pisah rumah sama bunda jaga ladang saudara kami di nggak jauh juga dari Pancurbatu gitu kan. Jadi aku sering ke tempat bunda pulang kerja gitu, dan kayaknya Allah mudahkan gitu, dan memang udah saatnya gitu. Aku mikir-mikir kalau misalnya tahun lalu aku lulus dan mungkin itu belum aku masih belum punya banyak pengalaman. Mungkin kalau tahun sekarang kan udah 3 tahun aku pengalaman, dan kayaknya rasanya ini kan dosen gitu kan, jadi harus memang betul-betul persiapan gitu. Dan aku juga mikir kalau misalnya untuk urusan jodoh,
urusan kematian, urusan rezeki itu kan udah Allah yang tentukan juga gitu. Kita berusaha, aku udah berusaha, aku berdoa, ternyata Allah nggak izinkan, berarti memang bukan di situ tempatnya gitu, kayak di Yayan Langsa. Terus itu alhamdulillah aku usaha, aku pilih di Yayan Ternate. Ternyata dulu ada tulisan yang dibuat oleh adikku sendiri gitu, di apa dibuat tulisan gitu, ditunggu apa dari Ternate gitu, nama Kuria Hayati, dibuat Sembiring Depari gitu, salam, dapat salam dari Ternate gitu. Ternyata alhamdulillah terjawab ya, insya Allah gitu, bisa sampai Ternate. Memang aku suka traveling, suka keliling. Dulu pengen apa ya, Asmara Nusantara, dulu ada judulnya gitu kan. Mungkin aku nanti bakal kayak gitu tuh. Pengen suasana baru, aku suka traveling, aku pengen dalam diri aku pengen keliling seluruh Indonesia gitu. Jadi walaupun kadang ada orang juga yang nggak mensupport gitu ya dari dulu, tapi aku selalu tanamkan selagi itu positif dan aku niatkan sebagai ibadah, kayaknya Allah itu bisa kasih kesempatan buat kita gitu. Jadi setiap aku traveling, setiap aku bukan liburan sih, jalan-jalan gitu ya ke suatu tempat yang alam, nuansa alam gitu, kayak pantai, pulau gitu kan, itu perasaannya gimana ya, aku merasa itu kayak ya Allah, kita itu lebih banyak ngucapin subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi rasanya aku berzikir, selalu mengingat Allah di suatu tempat, momen-momen yang begitu indah gitu. Jadi itu yang buat aku tuh selalu pengen traveling gitu, pengen jalan-jalan gitu, sekalian tafakur alam, tadabur alam gitu. Gitu deh guys ceritanya, dan keputusan mengambil pilihan di Yayan Ternate itu pilihan yang tepat menurut aku. Atas izin Allah gerakkan hatiku untuk memilih Yayan Ternate, dan alhamdulillah aku ada temen. Jadi kami 8 orang yang lulus. Ada temen dari Sulawesi ada, hampir semua dari Sulawesi, ada satu restu dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi kami kumpul lah di situ. Tetap menjaga nama baik kampus, alumni UIN Sumatera Utara ya kan. Tetap jaga nama baik kabupaten, kecamatanku Pancur Batu. Alhamdulillah aku sangat bersyukur gitu ya, dikasih kesempatan. Aku nggak pernah publish di mana-mana, maksudnya publish ya, maksudnya ini udah ini gitu ya, lulus gitu kan. Aku males publish kayak gitu, khawatir nanti jadi nggak enak kan gitu, karena aku juga merasakan gimana kalau misalnya kita nggak lulus gitu. Dan aku berharap juga teman-teman semuanya bisa lulus PNS tahun ini dengan niatnya diluruskan dulu, dimudahkan, minta ridho sama orang tua. Kalau misalnya orang tua kita nggak izinkan kita di luar kota tempat kita tinggal, ya udah ikuti apa yang mau orang tua. Kalau memang jalan kita belum menjadi PNS saat ini, ya mungkin ada jalan yang lain, mungkin kita bisa jadi pengusaha dan sebagainya. Aku juga nggak bisa memaksakan kehendakku gitu kan. Tapi dulu pernah temanku bilang, Ria coba aja yang S1 gitu. Tapi aku memang tetap coba dari ini yang kedua, tes yang kedua alhamdulillah lulus. Pertama aku nyoba dosen juga, yang kedua juga aku nyoba dosen. Jadi dulu tuh 2018 ada juga CPNS, aku nggak ikut karena aku memang pengennya jadi dosen gitu. Dan teman-teman yang lain itu banyak mengambil alternatif lain, dan ada juga beberapa tuh motivasi dari YouTube aku nonton, dan dia beberapa kali nyoba di dosen gitu kan, terus itu nggak lulus, terakhir udah mau habis waktu umur gitu ya, dia nyoba ke sekolah gitu menggunakan ijazah S1, alhamdulillah lulus gitu. Mungkin pilihan-pilihan itu yang sebagai pertimbangan, kita tuh harus peka dengan pilihan itu gitu. Jadi kalau misalnya aku mikir gini, kalau Allah nggak izinkan aku di sini, atau yang di sini yang dekat belum menerimamu, mungkin yang jauh udah menunggumu gitu. Jadi kalau misalnya di sini nggak diterima,
ya udah kita coba alternatif lain, kita coba ke pinggir ke seberang pulau gitu. Dan ada juga nih temanku tetangga di Tuntungan, suaminya lulus juga di Manado gitu. Jadi kenapa enggak kita coba gitu, dimanapun kita berada, kalau misalnya ada Allah di dalam hati kita, insya Allah Allah jaga, Allah mudahkan. Kalau kita niatnya memang baik, niat kita lurus, kita orang baik gitu kan, insya Allah Allah selalu dalam hati kita, sedekat lebih dekat dari urat nadi kita gitu. Aku yakin, aku minta semuanya sama Allah. Dan pas saat ujian SKD dulu 2021 kemarin, 2021 itu aku betul-betul, ya Allah tolong bantu aku gitu. Aku minta tolong itu, minta bantuan itu sama Allah gitu. Ya Allah, kayak kita minta tolong sama orang gitu kan, maksudnya ya Allah bantu hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah, tolong aku ya Allah gitu. Ya senyamannya kita gitu diskusi ngomongnya sama Allah gitu kayak mana. Kalau aku tuh saya yakin itu gitu. Dan karena aku udah merasakan dulu keajaiban, ke apa ya, ke yang aku rasakan gitu kan, berkah-berkah, hikmah-hikmah yang aku dapatkan pas aku merantau di Padang. Jadi aku mikir, oh ternyata Padang ini jadi tempat aku untuk apa ya, sebagai pendidikan dasar gitu ya, untuk aku merantau nanti di Ternate gitu. Dan aku mikir, oh ternyata adikku duluan nikah gitu, untuk pembelajaran aku gitu, saat aku nanti jauh dari orang tua dan keluarga di Ternate gitu. Jadi memang Allah itu ngasih semuanya itu sama kita itu sesuai dengan tupoksi, tugas dan fungsi kita. Kita itu aja yang nggak sadar, nggak tahu diri lagi-lagi. Makanya aku berterima kasih yang pertama sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah mudahkan semua yang aku inginkan, dan aku ingin membahagiakan kedua orang tua. Allah mudahkan. Semoga teman-teman semuanya, apapun keinginan kalian, cita-cita kalian, semoga Allah mudahkan, terwujud semuanya insya Allah. Dan yang belum bertemu jodoh, semoga kita bisa bertemu dengan jodoh kita yang sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan keinginan Allah. Yang paling penting sesuai dengan keinginan Allah dulu ya, sesuai dengan keinginan Allah gitulah pokoknya, yang terbaik dari sisi Allah gitulah ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan gitu ya. Mungkin kurang dan lebihnya aku mohon maaf, ada perkataan yang salah mungkin mohon dimaafkan, di apa ya, ditambahkan di kolom komentar biar jangan ada kekeliruan di video berikutnya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.